6 September 2021 kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul dalam ilmu pendidikan ya, diskusi ilmu pendidikan kelas E tanpa adanya halangan apapun dan tentu dalam kondisi sehat walafiat. Kedua, salawat wassalam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita harapkan pertolongan beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita membaca doa dalam hati, menurut keyakinan masing-masing dengan harapan apa yang kita diskusikan, apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan, memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dalam hati dipersilakan. Dapat diakhiri, teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf agak sedikit terlambat karena ada beberapa urusan di prodi dan ini nanti akan saya tinggal teman-teman karena saya ada keperluan BKD di beberapa asesor dan ketua jurusan. Namun untuk perkuliahan sudah saya rekam, jadi nanti akan saya pantau rekamannya ya. Ini sudah saya rekam, akan saya pantau rekamannya untuk jalannya diskusi. Teknis perkuliahan sama ya, yaitu moderator dari kelompok 3, nanti kemudian untuk yang presentasi kelompok 2 teman-teman semua, dan mohon moderator nanti menulis, mencatat siapa yang tanya, siapa yang menyanggah, saran dan sebagainya di notepad teman-teman semua. Itu saja, langsung saya berikan kepada kelompok 3 perwakilan untuk menjadi moderator, memandu jalannya diskusi dari kelompok 2, dan nanti silakan berjalan seperti biasa perkuliahannya. Waktu dan tempat Google Meet saya berikan kepada perwakilan kelompok 3 untuk menjadi moderator dari kelompok 2 yang akan menjadi materi atau menyampaikan presentasi dengan topik hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan ya, hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Waktu, tempat, dan Google Meet saya persilakan dan saya sebentar lagi mohon izin untuk meninggalkan laptop, tapi sudah saya rekam untuk saya pantau seperti itu. Terima kasih, saya serahkan sepenuhnya ke moderator. Mohon maaf Bapak, atas nama Mamlatul Rohmah, izin vaksin dulu. Oh iya, monggo moderator, siapa moderator? Yang penting sudah masuk Meet moderator. Mau vaksin mau apa ya, monggo aja. Yang penting masuk Meet. Oke Bapak, terima kasih. Saya Bapak moderatornya. Oh iya, monggo. Bisa dimulai Pak. Oke, sebentar saya ambil alih sebentar. Bagi ini nama yang belum ada NIM-nya ya, NIM angka belakang, monggo segera diedit. Kemudian bagi yang memakai email di luar Trunojoyo ya tidak saya izinkan masuk karena harus memakai fasilitas kampus. Nanti biar saya tidak admit satu persatu. Ya, terima kasih. Monggo Mas Rizky saya berikan waktu sepenuhnya sebagai moderator. Terima kasih. Silahkan Mas Rizky, apa koneksi atau gimana ini? Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Sudi, kakak tingkat, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena
telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna hakikat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Asrul Ananda dengan NIM 210611000148 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyaji, saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya Bapak. PPT-nya udah muncul. Belum. Gimana, udah muncul? Masih hitam. Sudah. Ya, sudah. Udah. Baik, dipersilakan untuk kelompok penyaji melakukan presentasinya. Ya, mohon maaf untuk sebelumnya ya. Rekan saya ada kendala sinyal, jadinya masih nunggu bentar ya. Baik, Kak. Baik, karena ada kendala sinyal, jadi saya ambil alih aja ya. Baik, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan dalam perspektif John Dewey. Namun sebelumnya, suara saya jelas? Jelas. Jelas sekali.
Namun sebelumnya kita harus ketahui dulu tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, di antara tiga tokoh di dalam aliran pragmatisme sering disebut sebagai tokoh pragmatisme modern. Aliran ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori tergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam kehidupannya. Nah, dengan demikian, ukuran untuk segala pembuatan adalah manfaat dalam praktek dan hasil mewujudkan hidup. Benar tidaknya sesuatu hasil, pikir, dalil maupun teori dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan dan menurut faedah tidaknya teori itu. Selanjutnya, teori John Dewey tentang pendidikan tidak dapat lepas dari minatnya terhadap bidang filsafat. Baginya, filsafat adalah pemecahan problem kehidupan, sedangkan pendidikan berisi melatih manusia untuk menyelesaikan problem kehidupan. Oleh karena itu, filsafat dan pendidikan menurutnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu kata kunci dalam filsafat John Dewey secara keseluruhan dan bukan hanya dalam filsafat pendidikannya adalah pengalaman. Nah, bagi Dewey, pengalaman selalu memuat kutub subjek atau dengan segala keinginan, kepentingan, perasaan, sejarah, budaya, dan latar belakang pengetahuan, maupun objek dengan segala kompleksitasnya, mental maupun fisik, nasional maupun empirik. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan pengalaman. Hakikat pendidikan ada kaitannya dengan pengalaman menurut Dewey. Pengalaman, menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengelolaan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan tidak terletak keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek sendiri. Seperti dirumuskan oleh John Dewey sendiri dalam bukunya bahwa perumusan teknis tentang pendidikan yakni menyusun kembali dan menata ulang pengalaman yang menambahkan arti pada pengalaman tersebut dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan jalan bagi pengalaman berikutnya. Dengan kata lain, pendidikan haruslah memampukan subjek didik untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa sehingga ia terus bertumbuh dan diperkaya oleh pengalaman tersebut. Selanjutnya, yang kedua, hakikat pendidikan menurut pakar pendidikan. Ini dalam pakar pendidikan ada dua versi, yaitu versi Barat dan versi Islam. Pendidikan menurut versi Barat adalah suatu aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi kepribadian, yaitu rohani, pikiran, karsa, rasa, cipta, dan hati nurani, dan jasmani, panca indera, dan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, versi Islam. Menurut versi Islam, pendidikan bukan saja transfer pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan dapat membentuk integritas kepribadian yang seutuhnya, yakni jasmani, spiritual, dan akhlak karimah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan untuk materi selanjutnya tentang
ilmu pendidikan. Dari pengertian ilmu pendidikan itu sendiri, menurut istilah, ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani atau paidagogus, yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku susila dan disiplin. Menurut Charter Bigfoot, sebagaimana dikutip Fatah Yasin, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematif yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara sama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan sebagai satu cabang ilmu menjadi ilmu pendidikan, menjadikan ilmu tersebut senantiasa mengalami perkembangan. Kemudian, tujuan ilmu pendidikan. Tujuan dari ilmu pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dari tujuan umum, rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Kedua, tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Nah, tujuan pendidikan dilihat dari hierarki tujuan pendidikan nasional di Indonesia, diantaranya yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Next. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Tani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan, ilmu pendidikan mempunyai banyak ruang lingkup. Di antaranya ada yang pertama perbuatan pendidik itu sendiri, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi peserta didik. Lalu yang kedua ada peserta didik. Peserta didik adalah objek terpenting dalam melakukan pendidikan. Lalu yang ketiga ada dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan yaitu landasan yang bersumber, sumber dari segala pendidikan yang dilakukan. Serta tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menciptakan peserta didik yang unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian. Lalu yang keempat ada pendidik. Pendidik sendiri adalah subjek yang melaksanakan pendidikan itu atau yang mengajarkan kepada peserta didik. Lalu yang kelima ada materi pendidikan, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang keenam ada metode pendidikan, yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketujuh ada evaluasi pendidikan, yaitu cara pendidik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Lalu yang ke-8 ada alat-alat pendidikan, yaitu alat pendidikan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan pembelajaran, terutama kondisi masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kuat terhadap suatu individu. Lalu untuk peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan. Oh, ya. Baik, untuk materi berikutnya akan saya serahkan pada Mas Sikin.
Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan kedudukan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada skala mikro atau pada skala kecilnya, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala unsur terbatas. Seperti misalkan sahabat, antar sahabat, terus antar seorang guru dan seorang sekelompok kecil siswanya, serta misalkan dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta contoh lainnya. Pendidikan dalam skala mikro atau skala kecil diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawanya yang baik dan lengkap. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seluruhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan sistem terbuka adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Sedangkan pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan dan pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Misalkan seperti proses cara pembuatan pendidik, ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat yang pertama empiris. Kenapa harus empiris? Karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamiah. Dan ketiga, normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, historis, karena pemberian uraian teoritis tentang sistematis pendidikan sepanjang zaman dengan meningkatkan latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Yang terakhir adalah praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada pembuatan pendidik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanah, hewan, air, yang tidak dapat diperbarui.
Biar nanti tidak dapat ditonton. Saya pasrahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab pertama, saya persilahkan bagi audien yang ingin bertanya. Saya silakan untuk bertanya menggunakan fitur raise hand. Sumber energi. Dipersilahkan untuk Mbak Rahmawati Solikin untuk bertanya. Baik, terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya, mengapa hakikat pendidikan juga menyangkut tentang hakikat manusia? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Mbak Indah Wahyu Nur Cahya. Silakan. Yang dapat diperbarui dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan satu nama. Pertanyaan saya adalah pendidikan apa yang mampu membentuk karakter peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Mbak Cindi Era Agustin, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu, kan tadi telah dijelaskan bahwa definisi penting dari pendidikan itu sendiri adalah salah satunya untuk mengetahui kedewasaan individu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seorang individu bisa dikatakan sudah mengalami kedewasaan dalam pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para audien yang sudah bertanya. Saya berikan waktu kepada penyaji untuk mendiskusikan pertanyaannya. Untuk tadi yang bertanya, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 2? Sebentar ya, masih kami diskusikan.
Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rahmawati Solihin, yaitu mengapa hakikat pendidikan juga menyangkut tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya memanusiakan manusia. Manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Lalu pendidikan sendiri juga sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia sendiri juga sudah memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia juga memiliki hasrat untuk mengetahui. Pendidikan juga berfungsi untuk menyadarkan manusia agar manusia mampu mengenal, melihat, dan memahami segala sesuatu yang ada di kehidupan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hakikat pendidikan berkaitan dengan hakikat manusia karena sebaik dan sekuat apapun upaya pihak lain atau pendidik kepada peserta didik untuk membantunya menjadi manusia, akan tetapi apabila peserta didiknya tidak ingin mendidik dirinya sendiri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan manusia tadi untuk menjadi manusia. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada sanggahan atau tambahan? Kalau tidak ada, untuk Mbak Rahmawati, apakah jawabannya bisa diterima? Insya Allah bisa. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya menjawab pertanyaan untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Indah Wahyu Nur Cahyani. Pendidikan apa yang membentuk karakter peserta didik? Sebenarnya membentuk karakter siswa itu bukanlah suatu hal yang mudah. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dibutuhkan waktu untuk membentuk karakter siswa yang baik. Itu semua juga berawal dari didikan orang tua sejak dini. Bagaimana orang tua mendidik anaknya ketika kecil, seperti itulah anaknya ketika dewasa. Jadi untuk membentuk karakter siswa adalah pentingnya peran orang tua. Selanjutnya diteruskan kepada guru, biasanya di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mas Hakim. Untuk Mbak Indah, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Untuk teman-teman, apakah ada sanggahan atau tambahan? Kalau boleh saya tambahkan, moderator.
Moderator, boleh saya tambahkan? Moderator, ada yang mau menambah? Baik, baik, boleh, silakan yang mau menambah. Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan untuk pertanyaan Indah Wahyu Nurcayani, pendidikan seperti apakah yang mampu membentuk karakter peserta didik? Pembentukan karakter dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Jadi kita bisa menggunakan pendidikan karakter, di mana definisi pendidikan karakter itu sendiri adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Contoh dari pendidikan karakter itu sendiri bisa sholat 5 waktu, menciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga, serta mengajarkan kepada anak untuk disiplin mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sani. Untuk pertanyaan dari Mbak Cindy, gimana untuk kelompok penyaji? Baik, di sini saya akan menjawab dari Mbak Cindy. Pertanyaannya, telah dijelaskan bahwa definisi penting dari pendidikan itu sendiri salah satunya adalah untuk mengetahui kedewasaan individu. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana seorang individu bisa dikatakan sudah mengalami kedewasaan dalam pendidikan? Individu bisa dikatakan dewasa, mengalami kedewasaan ketika dia mampu membaca pemikiran ke depannya, serta bisa mereview pengalaman sebelumnya, belajar dari pengalaman untuk dibuat pembelajaran untuk kedepannya. Jadi, seseorang dikatakan individu ini dikatakan melalui kedewasaannya bukan hanya tentang dia mampu belajar, tetapi tentang bagaimana dia bisa mengaplikasikan dari apa yang telah dia pelajari, sehingga dia bisa mengalami perubahan baik secara psikologis maupun secara akal dan perilakunya. Gitu. Bagaimana Mbak Cindy? Apakah bisa diterima? Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Baik, bisa diterima. Karena masih ada waktu, saya buka sesi tanya jawab kedua. Kepada para audien yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Mbak Angel Anastasia, dipersilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nama saya Angel Anastasia, NIM 177, izin bertanya. Bagaimana peran ilmu pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus? Terima kasih. Baik, terima kasih
atas Bisa diulang pertanyaannya? Baik, bisa. Pertanyaannya, bagaimana peran ilmu pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus? Baik, terima kasih. Untuk Muhammad Sulaiman, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan benar? Jelas sekali. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kalian jika dikatakan bahwa pendidikan hanya diperuntukkan bagi yang mampu membayar lebih untuk biaya pendidikan karena mereka mampu membayar, dan yang benar-benar memiliki kemampuan akademik baik dengan ekonomi lemah. Sedangkan untuk warga negara yang biasa-biasa saja malah jarang tersentuh. Bagaimana? Terdengar? Baik, terima kasih kepada Muhammad Sulaiman. Sama-sama. Untuk selanjutnya kepada Mbak Tiara, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tiara Bintara Firdaus, NIM 153. Pertanyaan saya adalah berikan contoh ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu rohaniah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada audien yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya, saya berikan waktu kepada penyaji untuk mendiskusikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, moderator, saya akan coba menjawab pertanyaan yang itu tadi, yang anak berkebutuhan khusus, pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan diciptakan tidak ada yang sempurna. Ada yang berketerbatasan, seperti halnya ABK, anak berkebutuhan khusus. Mungkin keterbatasan itu suatu yang bisa ditutupi dengan usaha dan kerja keras. Tentunya mereka juga membutuhkan perilaku khusus dalam pendidikannya. Dalam sebuah buku Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus mengatakan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas. Meskipun demikian, tentunya teman-teman kita itu mendapatkan pendidikan yang sama seperti yang lainnya. Mungkin pendidikan yang bisa mereka dapatkan salah satunya adalah pendidikan inklusif. Di sini menurut Stowe dan Pick, pendidikan inklusif adalah penempatan bagi anak yang berkelainan ringan
sedang, dan berat secara penuh di kelas. Nah, hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan atau yang disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Singkatnya, pendidikan inklusif dirancang sebagai salah satu strategi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Pendidikan inklusif ini sama seperti jenjang pendidikan umumnya, yang tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk memadukan pendidikan reguler yang telah ada dan pendidikan khusus sehingga siswa yang memiliki kebutuhan khusus bisa memperoleh pendidikan yang serata. Jadi hal ini menjadikan hak semua manusia untuk mendapatkan pendidikan bisa terpenuhi. Biasanya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini tentunya sekolah yang bersangkutan harus memiliki kurikulum yang sesuai dengan siswa atau siswinya. Teruntuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, sekolah juga harus memiliki kurikulum dengan standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasinya. Misalnya, jika di sekolah tersebut memiliki siswa atau siswi tunarungu, maka sekolah harus memiliki kurikulum dengan standar kompetensi anak tunarungu. Mungkin hanya sekian, mungkin ada tambahan, saya pasrahkan lagi kepada moderator. Baik, bagaimana, apakah ada sanggahan atau tambahan untuk teman-teman? Apabila tidak ada, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Sulaiman Ramadan. Sebelumnya maaf kalau nanti banyak sponsor, seperti suara-suara yang sumbang. Oke, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu jika dikatakan bahwa pendidikan hanya diperuntukkan bagi yang mampu membayar lebih untuk biaya pendidikan karena mereka mampu membayar, dan yang benar-benar memiliki kemampuan akademik, baik dengan ekonomi lemah, sedangkan untuk warga negara yang biasa-biasa saja malah jarang tersentuh. Di sini saya akan mengelompokkan satu pertanyaan ini menjadi 3 kasus. Kasus yang pertama tentang pendidikan hanya diperuntukkan bagi yang mampu membayar. Kemudian kasus yang kedua kepada yang benar-benar memiliki kemampuan akademik baik tetapi ekonomi lemah. Kemudian kasus yang ketiga untuk warga negara yang biasa-biasa saja tetapi malah jarang diperhatikan. Oke. Pada kasus yang pertama, menurut saya memang itu bisa dikatakan sudah hukum rimba atau hukum alam dalam kehidupan tentang yang lebih kuat maka yang akan bertahan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi juga tidak ada yang menyalahkan bahwa segalanya itu butuh uang. Setidaknya, ketika seseorang tidak unggul dalam prestasi, maka dia bisa menutupinya dengan materinya. Seperti yang terlihat pada kondisi saat ini, banyak sekali yang kita jumpai, seseorang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan hanya dengan uang. Kemudian yang pada kasus kedua, ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 12 1C. Menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sekarang sudah kita rasakan sendiri dari bentuk beasiswa dari pemerintah seperti lewat KIP kuliah, sehingga
sehingga semua orang bisa sekolah sampai di perguruan tinggi dengan gratis. Dan di situ kan bisa kita lihat, setidaknya dengan kita tidak unggul dalam materi, kita bisa unggul dalam akademik atau prestasi. Kemudian yang ketiga, mungkin yang dikatakan ini bisa biasa-biasa saja, ini 50-50 ya, berada di tengah-tengah. Dia yang tak mampu dalam bidang materi, dan dia juga tak mampu dalam bidang akademik atau prestasi. Sekarang kalau dia mau diperhatikan dari sistem mananya, sedangkan dia tidak ada usaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Misalkan kalau dia ada usaha untuk menjadi orang yang kaya atau mempunyai materi lebih, dia bisa mendapatkan apapun dari situ. Dan ketika dia tidak ada kelebihan dalam materi, setidaknya dia berusaha untuk mengedepankan akademik atau prestasi, berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Karena kan seperti yang kita ketahui, bahwa apa yang kita usahakan akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Karena yang saya lihat, bahwa untuk perekonomian menengah ke bawah sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Sejahtera, terus PKH, dan bansos lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau banyak gangguan, karena emang faktor keadaan. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Ini tadi yang jawab pertanyaan Sulaiman ya? Iya. Iya, izin menambahkan ya. Kan tadi pertanyaannya tentang tentang bagaimana pendapat jika dikatakan bahwa pendidikan hanya diperuntukkan bagi yang mampu membayar lebih untuk biaya pendidikan karena mereka mampu membayar dan yang benar-benar memiliki kemampuan akademik baik dengan ekonomi lemah, sedangkan untuk warga negara yang biasa-biasa saja itu malah jarang tersentuh. Kalau menurut pendapat saya itu saya kan nggak setuju karena warga biasa ataupun warga kalangan kelas bawah itu kalau misalnya dia pintar ataupun berprestasi dia bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena kan sekarang juga ada bantuan dari pemerintah melalui program beasiswa seperti KJP, PIP, KIPK maupun KJMU. Jadi anak-anak yang biasa-biasa saja bisa memanfaatkan melalui program beasiswa tersebut untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan tambahan dari Mbak Angel, tambahan yang bagus. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Atau mungkin dari pendapat Mas Sulaiman sendiri, apakah sudah jelas? Udah bagus. Baik, kalau tidak ada yang menambahkan, saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Halo, silakan. Baik Bapak, kurang satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Silakan untuk kepada kelompok penyaji.
Baik, saya akan coba menjawab. Berikan contoh ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu rohaniah. Menurut pendapat saya, contohnya seperti berbicara, kebahasaan, kesastraan, kegiatan belajar mengajar, didaktik atau mutedik, dan praktek-praktek yang mendidik lainnya. Mungkin ada yang bisa menambah. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada sanggahan atau tambahan dari jawabannya Mas Hakim? Bagaimana untuk Mbak Tiara? Apakah jawabannya bisa diterima? Masih belum paham. Izin menambahkan. Baik, silakan. Contoh ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu rohani mungkin contohnya mic-nya itu. Mic. Nah, monggo. Sebelumnya. Mungkin contoh pendidikan sebagai ilmu rohani misalnya taat dan patuh terhadap guru mencerminkan sikap tawaduk murid terhadap anak. Lalu contoh berikutnya saling membantu, bergotong royong dengan teman sekelas atau teman di lingkungan rumah, mencerminkan sikap disiplin, dermawan. Lalu contoh berikutnya anak diajarkan untuk lebih mengerti waktu dan tempat, maksudnya lebih bisa menempatkan diri di kalangan lingkungan masyarakat. Baik, bagaimana untuk jawabannya Mbak Tiara? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih. Gimana Pak? Sudah 2 kali sesi pertanyaan. Oh, 2 kali sesi pertanyaan, nggih? Sudah. Oh, nggih, silakan ditutup dulu, Mas Rizky. Jangan lupa nanti dicatat, nggih, dan nanti kirimkan ke saya. Monggo ditutup dulu, Pak. Mohon maaf Bapak, sebelumnya untuk rekan saya itu tidak bisa masuk karena tidak bisa pakai akun kampus, Bapak. Iya, Sarif toh, Mas Sarif, Muhammad Sarif. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Iya, ini masih di WA. Makasih, Bapak. Iya. Baik, saya tutup ya Pak ya. Iya, ya. Demikian tadi presentasi kelompok 2. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan.
Baik, terima kasih atas kegiatan presentasi. Ada 2 sesi pertanyaan dan kurang 30 menit insya Allah ini nanti, dan beberapa ya, kurang beberapa. Saya sambil lihat sebentar ya untuk presensi saja. Di beberapa memang ada kurang lebih 3-4 yang nggak bisa join tadi. Nanti akan saya umumkan di grup untuk siapa yang nggak bisa join. Kemudian di sini ada beberapa yang belum mengganti namanya ya, mengganti nama dengan menambahkan NIM belakang angka ya, NIM 3 angka NIM belakang ya, NIM belakangnya belum diganti, mohon nanti segera diganti untuk ditulis di depan nama akunnya biar saya mendatanya enak seperti itu. Beri saya waktu kurang lebih 1 menit sampai 2 menit ya untuk melihat dia sejenak di list yang masuk meet ini sambil saya lihat nama-namanya saja. Oke, sebentar, 1 menit. Baik, ada beberapa yang memang ini saya panggil saja kalau begitu. Dewi Surya Primadani, halo Mbak Dewi Surya. Dewi Surya Primadani, mohon diganti namanya ya, ditambahi NIM belakang ya, bisa Mbak Dewi? Iya, Oke, bisa. Oke, monggo. Selanjutnya Evi Fani, Mbak Evi Krismita, mana? Namanya tolong ditambahkan NIM belakang. Halo, mana ini Evi Fani Krismita? Sekali lagi, Evi Fani, halo Evi Fani, mohon bersuara. Nah ini memang rawannya itu kalau online tuh gini, nggak tahu kemana ya, apa kegiatan yang lain atau apa, saya nggak tahu. Oke, saya lanjut ya, bawahnya lagi siapa ini? Ilmiah, Mbak Ilmiah, monggo Mbak Ilmiah, kenapa kendalanya? Mbak Ilmiah, halo, halo. Halo Mbak Ilmiah. Monggo diganti dulu ya, nanti ditambahi namanya di. Iya Bapak.